Hai kawan-kawan, kembali lagi di channelnya Bang Gaji. Sekarang Bang Gaji lagi ada di Sumatera Barat. Kawan-kawan tahu kan? Ini apa? Ini adalah rumah adat, sering juga dikenal dengan sebutan rumah gadang. Nah, yang ini adalah replika istana Raja Basepagaryong. Sekarang kita akan bahas tentang Istana Pagaryong ini ya kawan-kawan. Jadi untuk menuju ke daerah Istana Basepagaryong, kawan-kawan harus ke Sumatera Barat dulu. Jadi ini ada tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, di Nagari Pagaryong. Kalau kawan-kawan lihat di map, dia ada di Pulau Sumatera di tengah-tengah kawan-kawan. Tepatnya ada di Provinsi Sumatera Barat. Kalau dari Kota Padang itu sekitar 3 jaman kawan-kawan. Jadi tidak terlalu jauh ya dari Kota Padang. Sekarang kita sudah ada di tempat parkir di pintu masuk. Untuk jadwal bukanya itu sekitar jam setengah 8 sampai dengan jam 6 sore ya kawan-kawan. Kalau harga tiketnya yang dewasa sekitar 15.000 dan yang anak-anak itu cuma 7.500 ya kan. Itu untuk tiket lokal. Kalau yang luar negeri 25.000 ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam. Di dalam ini juga ada penyewaan sepeda ya kawan-kawan. Kalau mau nyewa sepeda juga bisa. Sekarang kita mau melihat dari depannya Istana Pagaryongnya kawan-kawan. Nah, Istana Pagaryong ini adalah replika dari istana aslinya ya kawan-kawan. Jadi ini digunakan sebagai museum juga. Pada tahun 2007 istananya sempat terbakar dan ini sudah dibangun kembali kawan. Sekarang kita coba berkeliling dan masuk ke dalam istananya kawan-kawan. Untuk masuk ke dalam, sandal dan sepatunya kita titipkan dulu. Nanti sama petugasnya akan ditaruh di bagian belakang. Nanti kita tinggal ambil di belakang, tidak perlu ke depan lagi. Sekarang kita sudah ada di dalamnya kawan-kawan. Beginilah suasana Istana Basepagaryong. Di dalamnya ada beberapa peralatan dan peninggalan yang menjadi objek museum di istana ini kawan-kawan. Di dalam istana ini kawan-kawan bisa melihat beberapa benda peninggalan dari kerajaan Pagaryong ya kawan-kawan. Misalnya seperti senjata atau carano dan lain-lainnya. Ini juga ada alat musiknya kawan-kawan. Dalam sana ini terdapat banyak tiang juga ini. Tiangnya sangat banyak dan cukup tinggi di lantai 1 ya kawan-kawan. Di lantai 1 ini skemanya berupa ruang terbuka yang cukup luas ya kawan-kawan, dan di belakangnya ada semacam bilik-bilik atau kamar-kamar dan jumlahnya cukup banyak di sini kawan-kawan. Walaupun rumah gadang ini dijadikan sebagai museum, tapi objek museumnya tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa, dan itu juga karena dulu pernah terbakar ya. Jadi barang-barang yang tertinggal itu tidak terlalu banyak. Sekarang kita lihat bagian luarnya kawan-kawan. Di luar sebelah kiri ada rangkiang dan di tengah istananya itu berupa hamparan yang cukup luas ya kawan-kawan. Nah, kalau itu adalah pintu masuk kita tadi. Kalau untuk rangkiang ini bangunannya cukup ramping tapi tinggi.
Biasanya digunakan untuk penyimpanan padi, untuk sumber makanan untuk rumah gadang ya kawan. Rumah adat ini disebut juga dengan rumah gadang. Dan untuk istana ini ada 3 lantai. Jadi kita baru bahas lantai 1. Sekarang kita coba untuk naik ke lantai 2 ya kawan. Seperti apa penampakannya. Dari tangga kita lihat untuk suasana lantai 1-nya ternyata cukup tinggi ya. Jadi untuk ke lantai 2 itu lumayan lah untuk naik tangganya kawan-kawan. Sekarang kita sudah ada di lantai 2-nya ya. Lantai 2-nya tidak seluas yang lantai 1. Nah, di sini juga ada tempat duduk dan kursi juga ini. Untuk barang-barang yang jadi pajang museum di sini tidak terlalu banyak, hanya sedikit. Ini kita coba lihat dari lantai 2 bagian depannya rumah gadang. Ini kelihatan atapnya terbuat dari ijuk ya kawan-kawan. Jadi ijuknya cukup tebal dan banyak ini. Bagian dinding dan plafonnya rumah gadang itu diukir ya kawan-kawan. Jadi banyak ukiran dan masing-masing ukiran mempunyai maknanya tersendiri. Kalau dijelasin di sini cukup panjang kawan. Pojok sana juga kelihatan ada tangga menuju lantai 3. Tapi di pojok sini juga ada kamar ya kawan-kawan. Mari kita coba intip kamarnya. Sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Lantai 3 tentunya ruangnya lebih kecil lagi daripada lantai 2. Lantai 3 ini disebut juga dengan mahlika ya kawan-kawan. Jadi ini adalah tempat penyimpanan barang-barang kebesaran raja, misalnya seperti mahkota kerajaan. Ruangan yang tidak terlalu besar ini hanya berisi beberapa peti untuk penyimpanan barang-barang milik raja, dan peti-petinya juga diukir ini. Oke, kita lihat ruangan lain ya kawan-kawan. Sekarang kita jalan ke bagian dapur ya kawan-kawan. Bagian dapur tidak terlalu jauh dari rumah gadang. Bangunan utamanya ada di sebelah kanan ini. Di dapur ini tentu saja digunakan untuk memasak dan kebutuhan dapur yang ada untuk istana ini ya kawan-kawan. Di sini banyak peralatan yang kawan-kawan bisa lihat, dan tentu saja peralatannya sangat tradisional karena waktu dulu belum ada listrik.
untuk ruangan yang sebelah dapur ini adalah tempat para dayang ya kawan-kawan. Jumlahnya ada 12 orang. Jadi ini berdekatan dengan dapur. Kalau kita lihat keluar jendela dari belakang ini, itu kelihatan ada surau ya kawan-kawan. Surau atau musola, tempat sholat. Dan juga ada tabuah di sana. Setelah puas kita mereview bagian dalamnya rumah gadang, bagian dalamnya istana, sekarang kita jalan ke bagian belakangnya kawan-kawan. Nah, di belakang ini ada tabe dan juga ada bangunan yang mirip rumah gadang. Namanya adalah Balairung Koto Piliang, dan sebelahnya juga ada Balairung juga, namanya Balairung Bodi Caniago. Sekarang kita jalan ke dalam ya kawan-kawan. Kita lihat bagian belakangnya. Yang ini namanya adalah Balairung Bodi Caniago, dan yang mirip rumah gadang yang sebelahnya ini namanya Balairung Koto Piliang kawan-kawan. Kita coba masuk ke dalam ya. Bangunan balairungnya kayaknya kurang terawat ya ini kawan-kawan. Hanya ruangan kosong saja, tidak ada apa-apanya di sini. Sayang sekali ya, padahal bangunannya cukup bagus nih. Sekarang kita keluar aja kawan-kawan. Kita ke tempat surau yang sebelah istana tadi. Ini adalah suraunya. Di sebelahnya surau ini ada rumah tabuah namanya kawan-kawan. Jadi kalau tiba waktu sholat, nah ini ditabuh dulu di sini. Pertanda waktu dimulainya sholat dan azan. Sekarang kita coba jalan dari sisi sebelah kanannya istana ya kawan-kawan. Kita melihat arsitekturnya. Rumah gadang ini ujungnya runcing-runcing. Nah, itu biasanya disebut dengan gonjong. Dikenal juga dengan nama rumah begonjong. Rumah gadang ini cukup besar karena dia sekaligus berfungsi sebagai istana. Nah, ini agak berbeda dengan rumah adat yang dihuni oleh warganya kawan-kawan. Itu lebih kecil, tidak sebesar itu. Nah, sampai disinilah review video kita tentang rumah gadang. Dan kawan-kawan jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat informasi terbaru dari Bang Gaji. Sampai jumpa kawan-kawan, selamat ketemu lagi di
video berikutnya.